Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kebaikan, dipertemukan dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan para ustadz dan ustadzah untuk menjalankan kewajiban panjenengan, amin. Dimudahkan mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan, amin. Untuk siang ini monggo nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan supaya lebih beragam apa yang kita bahas siang ini, sehingga akan lebih mendatangkan banyak manfaat, mendatangkan banyak pencerahan. Mudah-mudahan dengan kita banyak dialog nanti banyak hal yang bisa kita bahas. Sebagai para pendidik, termasuk saya juga ustadz juga seperti panjenengan. Hanya kalau saya ini ustadznya tidak tenanan gitu, tidak tenanan. Artinya tidak tenanan itu tidak pakai seragam, tidak bersepatu gitu. Kemudian kalau tidak masuk juga tidak didenda, tinggal ngijoli mau. Ngijoli misalnya pun dino Senin kula mboten mlebet teng pondok, jam 10 kosong sesuk kantor ngijoli. Bahkan ngijolinya tidak harus ngajar juga. Jadi kadang-kadang saya ngijoli itu bawa santri keluar jajan bakso kayak gitu. Jajan bakso. Sebab santri itu kadang-kadang begini, malah saya datang itu, bu kita ndak usah kuliah saja ngono malah. Nah terus ya kita dibawa muter kemana gitu. Ngoten niku santri kula ngoten. Terutama santri putri. Saya biasanya lebih sering bawa santri putri keluar. Karena memang kesulitan para santri dalam menghafal itu terutama musuhnya adalah jenuh saja, jenuh, bosan itu. Nah maka kalau mereka itu minta keluar gitu, kalau saya bisa nuruti ya saya bawa. Medal menggih paling peng teng pundi tekan Rowo Jombor diupeng ketok Pak di sana. Diupeng ketok terus gimana sudah tak sudah seger ulang. Mau ngajeng mulih langsung ngoten iki ora tegel ngoten lho Pak. Rakitang diambil ke pundi hampir. Kadang-kadang anak-anak juga begini. Loh ini kan hari Senin, kan ini kan pada puasa. Ndak otak kita ndak puasa gitu. Ngoten niku. Ya ada yang puasa sih paling 4 orang atau berapa gitu. Ya sudah yang 4 ndak usah ikut kan saya bilang gitu. Nanti
Kalau mampir yang 4 di mobil. Enggak, kita mukah Ustaz gitu. Jadi nganyel ke juga gitu. Jadi nek pun petok niku ki mukah nggih gelem le poso gitu. Nggih. Kadang-kadang kalau punya rencana dari awal sudah ndak puasa. Memang kita sudah ndak puasa Ustaz karena kita pengen minta keluar ngoten. Nah, ini sama-sama kita juga pendidik, pengajar, kemudian merasakan bagaimana tanggung jawab kita ini ke depan gitu. Allah sendiri menyebutkan bahwa barangkali ini pernah kita sampaikan di pertemuan yang lain, kalaupun ini ngulang mboten napa-napa nggih Bang. Kita ada tanggung jawab untuk menjaga generasi setelah kita. Kita mengawali dari surat An-Nisa ayat 9. Surat keempat ayat 9. Wala yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim wala yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya orang-orang mukmin merasa khawatir bila meninggalkan generasi sesudahnya, generasi yang lemah, dan maka mereka harus bertakwa kepada Allah dan harus mengatakan perkataan yang baik. Jadi ada tanggung jawab bagi kita untuk mengantarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang kuat. Meskipun asal dari ayat ini kuat secara ekonomi. Kuat secara ekonomi. Tetapi hakikatnya kekuatan ekonomi, kekuatan duniawi pasti menunjang kekuatan ukhrawi, kekuatan batiniah dan intelektual bagi generasi kita. Jadi ada tanggung jawab untuk menjadikan generasi nanti yang kita diamanati untuk itu, mengasuh, mengajar, mendidik, ini kita antarkan menjadi generasi yang lebih baik. Baik itu masalah ilmu wajibnya maupun ilmu fadhailnya. Kita sebutkan ilmu itu bukan ilmu dunia, ilmu akhirat, bukan, tapi ilmu wajib dan ilmu fadhail atau fadilah. Disebut ilmu wajib karena memang wajib diketahui oleh tiap-tiap kita, yaitu seperti kata Nabi, al-ilmu ayatum muhkamah. Yang disebut ilmu adalah ayat muhkamat. Pertama, ayat muhkamat itu ummul kitab. Kalau di Ali Imran ayat 7 itu, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu ummul kitab, maksudnya prinsip-prinsip pokok agama, baik itu akidah maupun ibadah. Satu contoh prinsip agama itu yang wajib kita ajarkan pada tiap-tiap siswa dan santri kita adalah misalnya Allah itu satu. Allah itu satu. Karena satu zatnya, maka Allah itu di mana? Allah di arsy. Bukan Allah ada di mana-mana gitu. Bukan Allah ada di mana-mana, tapi Allah itu di arsy. Allah itu tidak seperti makhluk. Nah, misalnya, ini prinsip-prinsip agama. Kemudian Allah mengutus para malaikat. Para malaikat ini barisan-barisan yang rapi dalam
mengerjakan perintah-perintah Allah. Kemudian masing-masing diberi tugas secara khusus, makhluk yang taat dan sebagainya, makhluk yang bersayap, misalnya ini malaikat. Kemudian ada rasul, kitab dan sebagainya. Kemudian ada perintah sholat, perintah zakat dan seterusnya. Ini ummul kitab, prinsip-prinsip pokok agama. Ini wajib diketahui tiap muslim dan wajib kita ajarkan. Meskipun kita tidak mampu menyebutkan atau menguraikan dalilnya satu persatu, tidak masalah, karena kewajibannya hanya tahu itu saja. Prinsip-prinsip pokok agama yang disebut oleh Nabi sebagai ayatum muhkamah, ayat yang muhkam, yang pasti, yang tidak ada penafsiran yang lain dari itu. Kemudian yang kedua, sunnatun qaimah, sunnah yang ditegakkan, sunnah yang ditegakkan. Maksudnya adalah masing-masing kita harus mampu mengenali dan membedakan mana yang sunnah Rasulullah, mana yang bukan, mana yang sunnah Rasulullah, mana yang bukan, untuk kita amalkan. Kemudian kita ajarkan dan kita wariskan kepada para siswa dan santri kita. Meskipun kita tidak bisa menyebutkan dalilnya secara khusus, misalnya dalil wudhu. Kadang-kadang kan kita tidak bisa menyebut, bahkan tidak hafal, tapi kita paham wudhu itu seperti ini, gitu. Wudhu itu seperti ini. Dalil tentang gerakan sholat, mungkin kita tidak hafal, tapi kita paham sholat yang benar seperti apa, sholat yang tidak benar seperti apa. Kan kita jarang menghafal hadisnya, paling kita menghafal bacaannya, bahwa bacaan sholat niku niki sampai niki. Nenek pun tekan hadisnya ruku, terus tangannya gegem dengkul, itu kan kita tidak hafal. Hafal betul? Nah, tapi tidak apa-apa, itu boleh, tapi kita tahu. Jadi fa'am kana yadaihi mirruk bataihi, mencengkeramkan dengan kuat tangannya di kedua lututnya. Ini kita tidak hafal mungkin. Dalilnya duduk tawarruk misalnya, duduk iftirash misalnya, kita tidak hafal, tapi kita paham. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk misalnya. Kalau sholatnya 2 rakaat, tahiyatnya tawarruk atau iftirash? Sholatnya 2 rakaat terus salam ngeten, itu tawarruk napa iftirash? Dua-duanya boleh. Nek jenengan pilih napa Mas ya? Dari itu yang saya peroleh sekian general ya Pak. Iftirash ngoten. Iftirash boleh, terus Oh ngoten. boleh ya Pak. Lah nek niku jenenge mung golek penake. Nggih. Jadi kalau dari majelis tarjih itu memberikan gambaran, kalau iftirash itu hadis yang mutlak, artinya 2 rakaat, baik itu sholat yang 2 rakaat, atau duduk di rakaat kedua itu, baik sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat. Tapi yang khusus menyebut 2 rakaat ada salam, ini lebih memilih ke tawarruk. Lebih memilih ke tawarruk, dari hadis Imam Nasai itu salah satunya. Jadi sholat 2 rakaat yang langsung salam, ini kalau hadis yang muqayyad, yang khusus, itu tawarruk, juga menjadi pendapat para imam ahlul madhab. Meskipun ada yang berpendapat iftirash seperti Syekh Al-Albani. Jadi kalau nanti diimami kawan-kawan dari jamaah salafi, mereka memakai iftirash,
Meskipun secara tinjauan hadis itu hadis yang mutlak, artinya umum. Jadi belum menyebutkan secara khusus. Umum itu duduk 2 rakaat dari hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Jadi bahwa Rasulullah ketika sholat itu 2 rakaat, entah itu sholat maghrib, duhur, isya, subuh, kalau 2 rakaat iftirash. Ini sebenarnya hadis yang umum, bukan hadis yang khusus atau terikat muqayyad. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita tidak bisa itu, tetapi kita paham secara pokok-pokoknya, itu sudah mencukupi. Itu yang harus kita ajarkan, itu juga yang harus kita amalkan. Namanya sunnah qaimah, sunnah yang ditegakkan, sunnah yang ditegakkan. Kemudian yang ketiga adalah faridatun adilah, ilmu waris yang adil. Ilmu waris yang adil. Kemudian wa ma siwadzalika fadhail. Selain 3 itu disebut ilmu fadhail, ilmu keutamaan. Artinya tidak wajib setiap muslim mengetahuinya atau menguasainya. Misalnya kedokteran. Kalau ada sebagian kaum muslimin sudah belajar kedokteran, maka kaum muslimin yang lain tidak wajib. Ilmu pertanian, ilmu matematika, ilmu bahasa gitu. Kalau sebagian sudah mempelajari, maka sebagian yang lain tidak wajib. Maka disebut fadhail. Kalau masalah ilmu dunia atau akhiratnya bergantung pemanfaatannya. Bergantung pemanfaatannya. Ilmu matematika pun menjadi ilmu akhirat bila dimanfaatkan untuk urusan akhirat. Jadi kawan-kawan yang bakat berhitung, ini bisa digunakan untuk menghitung zakat, untuk menghitung hak waris, untuk apa dan sebagainya. Bukan ilmu dunia itu, karena dunia atau akhirat bergantung penggunaannya. Kemudian faridatun adilah, ini kita memang harus tahu secara umum, prinsip dasarnya harus tahu. Nanti ilmu waris atau faraid itu dasarnya, kalau kita ngapalkan ayat 11 dan 12 selesai surat An-Nisa. Ngapalkan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 pun prinsip hukum waris kepegang. Jane rak yang mung gampang nggih, kalih ayat tok lho nih. 2 ayat. Lho niku nek sedina ngapalke sak ayat, 2 dina rampung. Mung ngapalke napa mboten mengasalekan ngoten. Itu surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu. Jadi harus kita kuasai, meskipun kita tidak harus bisa menguraikannya satu persatu, tapi kita paham. Misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwa bagian tentang harta waris, bagian anak-anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Wa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Bila seorang meninggal memiliki anak-anak perempuan lebih dari 2, maka bagiannya 2/3. Jadi misalnya anak perempuan 5 orang, bagiannya hanya 2/3. Anak perempuan 3 orang, 2/3 gitu, dari harta waris yang ada. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau memiliki anak perempuan cuma satu-satunya, jadi pewaris tunggalnya adalah anak perempuan, bagiannya setengah saja. Kyai putri ini kurang untuk ngentek, mung separuh tok. Sing ngentek-entek iki Kyai kakung apa? Kyai kakung niku anak tunggal laki-laki langsung pewaris tunggal. Habis. Tapi kalau putri tidak menghabiskan, nanti masih ada bagian asobah biasanya. Kok cuma separuh, nanti yang lain untuk siapa? Ngoten. Kan ngoten gitu.
Yang lain untuk siapa? Bisa jadi orang yang meninggal itu masih punya bapak. Maka kalimat berikutnya, wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi yang meninggal itu punya anak, tapi juga punya kedua orang tua. Maka kedua orang tuanya, bapak dan ibunya dapat bagian 1/6 gitu. Tapi kalau tidak punya anak, pewarisnya hanya bapak dan ibunya, maka wa illam yakullah waladun, wa illam yakullah wa ingkan wa illam yakullah waladu wa warisau abawahu, yang mewarisi adalah kedua orang tuanya, maka fali ummihis sulus, ibunya mendapat 1/3. Bapaknya berapa? 2/3. Wong sing marisi mung bapak ibune, Mas. Bapak ibunya. Jadi kalau seorang misalnya perjaka tapi sudah jadi orang, pun sukses gitu. Pun tadi wong berarti sukses gitu. Loh, menjadi orang ya Pak gitu. Terus punya harta yang banyak, meninggal, pewarisnya bapak dan ibunya. Maka ibunya mendapat 1/3, bapaknya 2/3. Karena laki-laki 2 kali bagian perempuan di bab apapun nanti. Di bab apapun itu, misalnya suami sama istri. Istri meninggal, suami dapat 1/2. Kan betul? Kalau tidak punya anak, kalau punya anak 1/4. Istri dapat 1/4 kalau ditinggal suami. Kalau tidak punya anak, kalau punya anak 1/8. Kalau istrinya 4, 1/8 dibagi 4, kan betul? Nggih no, istrine 4 salah. Kok salah? Ini misalnya begitu. Jadi kita harus tahu itu. Pun kantun ngapake mawon, surat An-Nisa ayat 11 12. Ditambah ayat 176. Surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Kalau ini sebenarnya sama nanti. Kalalah itu bila seseorang meninggal tidak memiliki ahli waris anak maupun bapak. Tidak memiliki ahli waris anak maupun bapak. Maka yang mewarisi adalah saudaranya, saudara kandungnya. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtum falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal tidak memiliki anak dan orang tua, terus yang mewarisi adalah saudara perempuannya 1, maka dapat 1/2. Kemudian bila saudara perempuan yang mewarisi tadi meninggal, kemudian diwarisi oleh, ini cerita lain berarti pun cerita orang yang lain, maka kalau diwarisi laki-laki semuanya bisa diwarisi seorang saudara laki-lakinya. Kemudian kalau saudaranya hanya 2 saudara perempuan kandung 2 atau lebih, fahum syuraka'u, mereka berserikat dalam 2/3. Bila saudaranya banyak, ada laki dan perempuan, saudara laki-laki bagiannya 2 kali saudara perempuan. Jadi itu namanya kalalah. Nah ini kita wajib tahu dan mudah-mudahan bisa mengajarkan ke santri kita. Meskipun tidak hafal secara detail, tetapi prinsip-prinsipnya kita hafal. Karena kita pasti akan berhubungan dengan itu. Sebab mesti kita kan punya keluarga dan pasti ada yang akan meninggal. Nah itu, maka itu disebut ilmu, artinya ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian generasi kita tidak boleh menjadi generasi yang lemah, baik secara ilmu itu maupun secara ekonomi. Kembali ke An-Nisa ayat 9 tadi. Kemudian yang kedua, menjaga generasi supaya tidak jatuh dalam kesesatan.
tidak jatuh dalam kesesatan. Surat Maryam surat 19 ayat 59. Surat Maryam surat 19 ayat 59. Setelah Allah menguraikan tentang generasi kenabian dari masing-masing para rasul dan nabi di ayat 58, di ayat 58, kemudian Allah menjelaskan ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang generasi penerus mereka, yang generasi itu adha'us sholata wattaba'us syahawat, melalaikan sholat dan menuruti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Jadi Allah menyebutkan dua hal. Satu, meninggalkan sholat. Dua, menuruti hawa nafsu. Ini penyebab kesesatan. Maka wajib bagi kita untuk mewariskan kebiasaan sholat bagi anak-anak kita dan santri-santri kita. Dan ternyata kebiasaan menjaga sholat itu tidak mudah untuk diwariskan, kecuali kita memang mengusahakannya dengan betul-betul. Kalau pengen generasi yang ahli sholat, harus betul-betul dijaga dengan Quran sampai menyebut dengan kata wastobir, pertahankan kesabaran. Surat Toha ayat 132, surat 20 ayat 132. Kita banyak kathah teng ayat mawon panjenengan ingkang madosi gampil. Mangke nek hadis kula dadak ndikte panjenengan. Mangke nek hadis didikte pripun? Wantun mboten? Mboten. Kalah kali Ibu Aisyah berarti. Ibu Aisyah niku nggih enten Ibu Aisyah PDMP, PDA niku. Bu Warni dan sebagainya itu. Pengajian, jane piyane mboten kathah, mung beberapa ngoten piyai 10 napa 15. Pas kula maos hadis, tak mbok didektekke ngoten. Wah, jos ta Bu. Wani didikte lho niku. Kula nggih dikte nggih kula waosaken. Cepet-cepet nika. Wih, mung kula ki nggumun. Bu, kok nulisnya keng kiwa kula kan ngoten. Bulane didikte Arab iki nulis Latin, Bu. Kula dikte Arabe, mriko sing nulis Latin. Wani mboten nek ngoten. Wantun gitu. Nggih, dados wah kreatif nggih jenengan Bu niki. Kula kan ngoten iki jenengan tulis Arabe napa Latin? Nggih Latine mosok Arabe ngono ki Bu kula disalahke man. Nggih Latine mosok Arabe jenengan ngono kuwi to, gitu. Nggih. Ning kreatif niku gitu. Wani didikte, wani nulis Latine. Oh, jos no gitu. Nah, ini kula nggih dadi guyon niku dadi gayeng ngoten. Nggih. Kula kinten nek wani didikte iki nulis Arabe bolane ngoten niku. Ya itulah nggih gayeng-gayenge suasana. Surat Toha surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat, mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha. Jagalah kesabaran untuk itu. Artinya istobaro dari wazan ifta'ala, ini maknanya sabar yang panjang. Seperti hadis ayat yang lain itu, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru. Nah, sabarlah dan jagalah kesabaran.
Tapi istobaro itu dari istabaro, ifta'ala. Kemudian untuk memudahkan baris shot dengan ta, kemudian diganti to, istobaro, ngoten Mas Yati. Seperti itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Boleh dibaca taqata lana bih, boleh. Karena berbaris huruf yang berat. Yang penting kita paham, kita paham. Ifta'ala, jadi istabaro gitu. Jadi sulit dong, istobaro gampang. Wastobir. Jadi pertahankan kesabaran untuk menjadikan keluarga kita ahli sholat. Maka bisa kita lihat di keseharian kita. Seorang ibu yang pengen putra putrinya ahli sholat, pasti betul-betul menjaga putra putrinya ini di waktu-waktu sholat. Kalau bahasa orang digretei gitu, juweh. Bahkan terkesan nun sewu cerewet. Lah gitu Bu. Wah ibu ki ngono gitu. Wah ibu ki jan nek nyengeni aku nek urusan salat itu. Lah ngileres to Bu. Nek bapak mboten, bapak ra patek piye ngono lho Bu. Kalau ibu-ibu begitu memang harus juweh, harus apalah bahasanya itu, tidak putus-putusnya untuk itu. Kalau pengen menjadikan generasi yang tidak sholat jarke mendadi apa? Loh, gitu. Wis wasa di apa-apa niku jadi jarke. Tapi untuk menjadi generasi ahli sholat, kita harus berjibaku betul. Dan ternyata usaha kita ini disebutkan oleh Allah menjaga mereka supaya tidak sesat. Supaya tidak sesat. Kemudian kalau kembali ke surat Maryam tadi ayat 59, dua-duanya ini saling berhubungan. Bila seseorang meninggalkan sholat, pasti dia akan selalu menurutkan hawa nafsunya. Atau sebaliknya, kalau orang hanya menuruti hawa nafsunya, pasti dia akan melalaikan sholatnya dan pasti akan menemui kesesatan. Nah, ini yang harus kita wariskan ke putra putri kita. Jadi kita jaga generasi kita supaya tidak sesat. Caranya dengan menjaga sholat mereka. Yang lain nanti akan mengikuti. Maka kata Nabi, awwalu ma yuhasabu min ibni adama atau minan nasi as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang manusia adalah sholatnya. Idza soluhat, kadang dibaca sholahat. Apabila sholatnya baik, soluha sairu amalihi, semua amalnya pasti baik. Tapi bila sholatnya rusak, wa idza fasadat fasada sairu amalihi, rusak pula semua amalnya. Jadi kuncinya seperti ini. Kalau anak-anak kita tidak terjaga sholatnya, pasti mudah menuruti hawa nafsunya, atau hawa nafsunya menjadi pemimpinnya gitu istilahnya. Jadi ia akan dipimpin oleh hawa nafsu. Benar salah hanya menurutkan hawa nafsu, tidak mengikuti ilmu. Nah seperti ini. Ini bahaya sudah. Ini bahaya. Apalagi kalau seperti ini menimpa anak-anak kita yang nanti akan mewarisi kepemimpinan negeri kita, kepemimpinan di lingkungan kita. Tidak menutup kemungkinan dan mudah-mudahan gitu, putra putri dari SD Sinar Fajar bisa jadi nanti yang jadi bupati, gitu, bisa jadi yang jadi presiden, amin, yang jadi gubernur,
Tetapi kalau kita wariskan kebaikan, ilmu yang wajib tadi, dan kita jaga sholat mereka, insya Allah akan menjadi pemimpin yang hebat. Yang penting ampun dikudang tadi menteri, langkune miring gitu Pak. Gitu. Nggih. Iki miring langkune gitu. Nggih. Nggih. Mboten enten menteri lurus ya, Pak. Nah, ada miring mesti. Jadi itu yang utama kita wariskan ke putra-putri kita. Maka kalau kita lihat contoh dari para nabi dahulu, misalnya kita sebut Nabi Ibrahim, Nabi Yakub yang memiliki banyak keturunan yang kemudian sangat masyhur di surat Al-Baqarah ayat 132 133 itu. Wa wassabiya Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan Islam itu kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddina. Allah, surat Al-Baqarah ayat 132, Nabi Ibrahim, kemudian disebut Nabi Yakub gitu. Wa wassabiya Ibrahimu bani wa Yakub, mewasiatkan, mewariskan Islam itu kepada anak-anaknya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan bagi kalian agama, yaitu Islam. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengamalkan Islam. Kemudian ayat 133, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu. Apakah kalian menjadi saksi? Artinya syuhada di situ hadir di tempat itu. Maksud ayat ini menyebutkan kok Nabi Muhammad tahu, apakah Muhammad datang di situ ketika kejadian ini gitu. Nah, padahal Nabi Muhammad tidak datang. Berarti siapa yang memberitahu? Allah kan itu. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu. Apakah kalian datang di kejadian itu ketika kematian mendatangi Yakub, artinya dalam keadaan menjelang wafat beliau. Id qala li banihi, ketika ia menanyakan, artinya mewasiatkan kepada putra-putrinya, kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Kemudian mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan menyembah sembahan yang disembah oleh bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilaha wahida, sembahan yang satu. Jadi sembahan yang satu, Allah. Ini yang kita wariskan ke anak-anak kita, sebagai bentuk penjagaan generasi. Kemudian caranya panjenengan langkung paham ini. Diajari niki, diajari niku kan arahe mriko sedaya. Nah, ini tugas kita. Kemudian di samping itu mari kita ada pemikiran-pemikiran juga untuk istilahnya mewariskan kemampuan kita ini kepada sesama kawan kita. Setidaknya nanti menganjurkan. Sampean mang kuliah mriko, misalnya gitu loh, nggih. Sampean kuliah mriko. Sampean mang mondok mriko, misalnya begitu. Nah, ini menyemangati generasi kita. Satu contohnya ten iki nun sewu kula melu payu mawon.
kami mencoba untuk memberi andil di pengajaran ini. Santri-santri kami ini kan rata-rata yang mondok di pondok kami adalah lulusan SLTA. Kemudian kami membayangkan, kita nih membayangkan dan kalau para ustadzah di SD, MI, SMP mungkin SMA yang jurusan PAI misalnya, ini diisi oleh para hafid dan hafidhah, kinten-kinten pripun putra putri sing diasuh minyak rak ya mesti apalane luwih kathah gitu. Sederhanane ngeten, menawi ustadz-ustadzai apal Quran mesti rak seneng nggih ngulang apalan. Ini nek boten apal utawa apalane sithik ajeng ngajari apalan kan kaya piye ngoten gitu. Kayak canggung gitu. Nah, ini maka dari santri-santri kita begitu masuk pondok ini langsung kita daftarkan ke STAIM. Langsung kita daftarkan ke STAIM dan nanti 2 tahun di pondok tambah 1 tahun pengabdian, 1 tahun lagi di STAIM S1 PAI STAIM. Ngoten. Lah niki tulung panjenengan payok nggih. Nggih panjenengan payok nggih teng sekitar panjenengan kagem adik-adik angkatan kita, kagem putra-putra kita ingkang lulus SLTA. Supados purun daftar teng pondok tahfidz putra maupun putri. Bahkan sekarang putri agak berlimpah tempatnya. Kita punya Arido di Belangwetan, punya Al-Marjan di Gatak Ngawen. Kemudian ada yang pendatang baru ini, Mardotillah Juwiring. Mardotillah Juwiring. Kalau Insan Karimah ini masih kebanyakan SLTA, belum yang di duanya belum begitu tergarap. Hanya lulusan dari Insan Karimah ini nanti biasanya langsung lanjut ke, ada juga yang begitu jadi aliyahnya. Kemudian dari STAIM ini kalau dari santri-santri pondok ini diberikan kemudahan, banyak kemudahan. Jadi kita mencoba kerjasama dimulai baru tahun kemarin. Ini sudah angkatan ketiga, angkatan kedua untuk kerjasama STAIM. Monggo panjenengan ketok tularaken teng putra putri panjenengan, teng adik-adik angkatan panjenengan, eman-eman nek dimanfaatke dening wong liya. Maksudipun wong liya niku ado-ado. Boten napa-napa sanajan niku nggih. Santri kita banyak juga yang dari Lamongan nggih, Bang. Lamongan itu paling banyak karena memang mereka sudah punya akar sebelumnya. Jadi kakak-kakak kelas mereka ini sudah banyak dalam tanda kutip menjajah Klaten ngoten. Terus menjajah niku mondok di Klaten banyak, di Japi, di Padah Lamongan. Bahkan di angkatan-angkatan lulusan dari Arido, sejak ini sudah angkatan ke-6 Arido, ini banyak yang dari Lamongan. Kemudian di Al-Marjan itu Lamongan saja putri ada 5, yang putra ada 3, 8 loh ya Mas. Klaten lumayan, di Al-Marjan itu putri ada 7. Memang kita menjaring dari Klaten. Hanya kebanyakan Klaten itu bukan dari pondok, dari sekolah umum. Tapi ini tidak masalah, untuk istilahnya kita tawarkan itu supaya mudah. Nah, monggo mangke dari sekolah-sekolah umum masih bisa bersaing untuk dalam menghafal itu, untuk al-menghafal. Kalau selesainya paling selisih sebulan 2 bulan saja. Biasanya semester 3 pun rampung. Selesai 30 juznya, nanti semester keempat tinggal menyiapkan untuk mutkinnya. Biasanya kami mensyaratkan 10 juz satu kali duduk minimalnya. Kinten-kinten mriki enten sing wantun betul. 10 juz sekali duduk betul. Enten Mas Yati. Mungkin kapan-kapan dicobi Bang ya. 10 juz sekali duduk itu minimal, dan itu tidak sulit ternyata bagi
Anak-anak itu tidak sulit. Ini bahkan di Al-Marjan ini sudah baru jalan untuk angkatan terbaru ini 2 bulan ini. Kemarin mulai September awal baru kita mulai tahun ajaran baru. Biasanya pertengahan Juli sudah, tapi ini agak mundur karena pandemi itu kemarin. Ini setiap pekan sudah ada beberapa santri yang setornya 5 juz sekali duduk, Pak. 5 juz, bukan hanya 1 juz. Nih, tapi mereka sudah punya bekal dari pondok memang. Nih, yang dari Klaten ada juga dari Pengkol itu, Kaligawe itu. Ini sudah dapat di tahun pertama 12 juz. Kemarin sudah setor 5 juz sekali duduknya 2 kali. Loh, jos stok Klaten ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari Cawas makin banyak juga. Meskipun Cawas sudah punya insan K5, kemudian yang lain juga ada, tapi pondok-pondok yang gratis ini mari kita manfaatkan. Jadi di kami ini semua gratis. Gratis, yang bayar yang STAIM. Artinya STAIM itu nanti yang nanggung orang tua santri, bukan kita. Karena kalau kita semua yang nanggung malah tidak bagus gitu. Kalau orang tua ikut andil di situ malah lebih bagus. Dan biayanya tidak mahal. Untuk kami dikenai 1 juta setiap semester untuk santri ini, Bu. Nek reguler kan luweh larang tuh, Bu. Nah, ini kalau kami dikenai 1 juta tiap semester di poron 6 kali saseni sinar fajar men larang niku. Sinar fajar bulanan pinten? Pinten? 250 loh. Mboten maksudipun SPP santri ini setiap bulan 250. Teng STAIM rong nopo 1 juta di poron 6. Tidak ada 200. Murah banget nih. Jadi ini contoh mawon. Jadi misalnya dibebankan ke orang tua santri itu mereka sanggup itu. Nah, ini pengen kita nanti di Klaten ini semakin banyak ustadz ustadzah yang hafid yang masuk ke pengajaran SD, MI, SMP, SMA gitu, dan formal gitu, formal. Jadi kita bekali dengan ijazah formal supaya masuk ke lembaga-lembaga formal juga. Tidak seperti kemarin-kemarin mereka hanya punya ijazah pondok, di formalnya tidak laku, mesti nyari lagi gitu. Nah, ini andil kita. Maka kita pun monggo para ustadz, para ustadzah ini punya andil seperti itu untuk mengantarkan generasi kita ke jenjang yang lebih baik. Amin, insyaallah. Monggo kalau ada pertanyaan. Bab nopo mawon, tidak harus bab ini tadi. Terus kalau ada, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Hari Setiawan, guru di kelas 6. Baik Ustaz, di sini mungkin kami bertanya di luar tema karena kemarin memang informasi di grup tidak disertakan temanya. Tapi mungkin ada kaitannya dengan keadaan sekarang ini. Ini di Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini terkait dengan keadaan sekarang ini, dengan adanya pandemi sekarang ini, apakah bisa dikatakan sebagai sebuah musibah? Apakah ujian? Ini bagaimana membedakan antara ujian dan musibah? Karena pada zaman dahulu Nabi Ayub pernah dikaruniai sakit oleh Allah, dan ini merupakan ujian dari Allah misalnya. Dan ini untuk keadaan sekarang ini bagaimana membedakan antara ujian dan musibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian dan musibah nggih mboten azab nggih. Musibah nggih. Kalau ujian itu apabila orang-orang yang taat itu diberikan keberatan-keberatan hidup, ini ujian. Satu contoh, kalau kita ngambil ayat yang mudah saja, surat Ali Imran ayat 146. Surat 3 ayat 146. Wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fisabilillahi wa madau wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak para nabi yang diikuti oleh para pengikut mereka yang setia berperang di jalan Allah. Apapun yang menimpa mereka tidak melemahkan semangatnya, tidak menjadikan mereka loyo, tidak menjadikan mereka putus asa, menyerah kepada musuh. Itulah orang-orang yang sabar, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Jadi kalau kita ada dalam ketaatan, kemudian diberikan ujian-ujian yang berat, ujian-ujian yang berat. Contoh ujian yang berat nih, Ustadz, Ustadzah, SD, MI atau manapun, ujian penjenengan ini apa tuh? Rata-rata penjenengan S1 itu misalnya, ngajarnya sekian jam, nun sewu, honornya sekian. Terus dihitung matematika, keperluan 1 bulan, putrane siji loro telu ya gitu. Kadang-kadang kan kita ngerasa niki piye ngono gitu, kayak ndak cukup gitu. Tetapi penjenengan istiqomah di situ, ujian. Memang kalau orang tidak sabar, dia akan patah di situ. Tapi mari kita yakin, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan yang sulit itu jadi lebih mudah berikutnya. Jadi ujian itu begitu. Surat At-Talaq ayat 7 itu. Surat 65 ayat 7. Ini biasanya yang dibacakan di depan. Liyunfiq du sa'atim min sa'ati. Amang qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahullah. Hendaknya seorang suami memberi nafkah pada keluarganya menurut kemampuannya. Siapapun yang dibatasi rezekinya oleh Allah, maka hendaknya ia memberi rezeki menurut pemberian Allah saja. Artinya gunakan yang halal itu gitu. Jangan nyari yang haram. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang manusia, seorang jiwa, kecuali menurut pemberiannya saja. Dan Allah mengatakan, bila orang bertahan dalam itu, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan setelah kesulitannya kemudahan. Jadi seperti itu ujian. Ujian. Maka ada juga kalau kita ke Al-Baqarah 214 juga bisa. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma napa nih? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massat sumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian merasa sudah masuk surga, sudah pantas masuk surga, padahal belum menimpa kalian
kalian belum didatangi apa-apa yang menimpa orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa baksa itu kekurangan dunia, wadorro penyakit seperti Nabi Ayub tadi. Beliau ketika menderita sakit itu matur sama Allah, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ditimpa ad-durru, penyakit. Karena penyakit bisa menjadi kesempitan kan itu. Dorro itu kan kesempitan. Nah, itu penyakit. Ini surat Al-Anbiya ayat 83. Doa Nabi Ayub ini. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, dan engkau sebaik-baik pemberi belas kasih. Mangke Nabi Ayub kisahnya singkat teng surat Shad ayat 41 sampai 44. Diberi penyakit kulit, terus Allah perintahkan ngedruk bumi ping pindho. Mungkin nek sakit niru Nabi Ayub ngedruk mawon bumi. Urkut biri jelik. Nah, hentakkan kakimu ke bumi. Hadza muktasalun. Faridu wasyarab. Surat 38 ayat 4. Inilah air yang segar, gunakan untuk mandi dan untuk minum. Terus kalau dalam tafsir ngedruke pindho itu, pertama untuk mandi, yang kedua untuk minum. Nek biasanya awake dhewe ulangane ngedruk ping 3 ya, Pak. Sengko nek eneng rekoso uripmu ngedruk ping 3, sebutan jenengku, ora ya tetep rekoso. Ngono gitu. Ini nggih. Wazulzilu, atau ditimpa kegoncangan-kegoncangan. Hingga mereka pun merasa seolah-olah kekuatan sudah habis, tidak mampu, tidak sabar lagi. Mengatakan, mata nasrullah, sampai kapan pertolongan Allah itu datang? Ala, ketahuilah, nasrullahi qarib, inna nasrullahi. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Itu. Ini ujian yang seperti itu. Bagaimana kalau musibah? Musibah itu kalau dalam bahasa umumnya musibah ini menjadi takdir biasanya. Jadi orang sudah mengusahakan kebaikan-kebaikan, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai rencana, itu namanya musibah. Dan musibah seperti itu takdir. Jadi kita sudah merencana, tapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, itu namanya musibah. Atau bahasanya kita sudah hati-hati, tetapi dapat musibah. Kayak misalnya ajeng nyabrang dalan wis lingak-lingu, ngepit ya wis ora banter-banter, rime ya pakem, ngoten gitu. Ternyata kecelakaan, itu namanya musibah. Itulah takdir. Nah, di bab ini, musibah apapun kita tidak boleh menisbatkan ke Allah, tapi ke kita. Itu ke kita. Ini surat An-Nisa dulu ayat 79. Surat 4 ayat 79. Maka tadi disebut ma asaba min musibatin. Apapun musibah yang menimpamu, wa bima kasabat aidikum. Itu semua karena kesalahanmu. Wa ya'fu an kasir, itu saja Allah sudah memaafkan lebih banyak. Maksudnya nek basa sederhanane, nek tiyang niku kena musibah niku jane cara untuk menghindarkan dia dari musibah itu Allah sudah mengampuni banyak hal. Kok ya meso dosane isih turah, ngoten lho, Pak. Saged dipahami ya. Misalnya Allah menyediakan rahmat 60. Selama kita ini dosanya tidak melampaui 60, kita tidak akan kena musibah. Bahasanya gitu. Ternyata kita ini kadang-kadang dosanya mencelat ke 80 gitu loh. Nah, turahan 20 itu kena musibah bahasanya. Wayafu angkasir itu begitu. Nah, maka surat An-Nisa ayat 79, ma asaba min musib napa? Ma asabaka min hasanatin faminallah
Fama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, keburukan yang menimpamu dari diri kamu sendiri gitu. Terus kenapa kok masuk angin kurang istirahat? Ngoten lho masalah gitu. Ora ya iki takdir, tidak bisa begitu. Harus kita kita carikan dulu. Oh iya, iki bar lembur, bar koreksi. Daring sisan, ngono to, Pak. Kurang istirahati, kurang didangi barang. Lah wong daring koreksi wedang putih gitu. Kudune susu segar ngono gitu. Nah ini kadang kurang istirahat jadi masuk angin. Nah, kemudian musibah-musibah ini ini wajar sebagai bentuk di satu sisi ujian atau menambahkan kebaikan kita. Kalau kita ambil contoh begini, surat Yusuf ayat 67 tentang tawakal itu. Nah, ini nanti kalau terjadi itu namanya musibah. Surat 12 ayat 67, Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya ketika menyerahkan Bunyamin, adik Nabi Yusuf, untuk dibawa ke Mesir. Karena disyaratkan oleh Nabi Yusuf selaku bendahara negeri supaya membawa adiknya itu. Kemudian Nabi Yakub berpesan, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Wahai putra-putraku, jangan masuk ke Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari beberapa pintu. Artinya dari ke-11 orang anaknya ini masuk ke Mesir jangan satu kelompok, jadikan beberapa kelompok. Kalau satu gagal, yang satu sukses gitu. Harapannya begitu. Fama ugni ankum minallahi min syai'. Tetapi usulku ini tidak bisa menjamin pula kalian dari takdir Allah. Jadi kalau kita sudah berikhtiar seperti itu, Allah menentukan kita mendapat celaka, itu musibah. Kemudian sebab semua putusan milik Allah, innil hukmu illa lillah. Alallahi tawakkaltu, kan kepada Allah lah, alaihi tawakkaltu alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Pada Allah aku bertawakal, dan orang-orang pun mestinya bertawakal hanya kepada Allah. Kurang lebih seperti itu. Ujian, musibah itu seperti itu. Jadi musibah itu kita sudah berbuat benar, berikhtiar menurut teknis yang benar, kok masih gagal. Itu namanya musibah. Seperti itu biasanya hanya kesuksesan yang tertunda kalau bahasa orang. Sudah dilakukan sesuai ilmu, kemudian Allah memberikan kegagalan, memberikan musibah. Itu bahasa orang sekarang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda nih loh. Karena sudah diusahakan benar gitu. Ini sebagai pembelajaran dan pengalaman bagi kita nanti. Hasilnya pasti lebih baik berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada musibah, ada ujian. Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, sekarang ini kan banyak sekali pondok tahfidz mulai dari semua jenjang, dari TK, SD, SMP, SMA sampai pasca SMA. Nah, banyak santri yang masuk pondok tahfidz tujuannya tidak hanya sekedar ingin menjadi seorang hafid ataupun hafidho. Banyak juga mereka yang masuk pondok tahfidz itu
melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, misalnya masuk ke fakultas tertentu, seperti misalnya fakultas kedokteran, karena fakultas kedokteran banyak yang mensyaratkan kalau misalnya hafal berapa juz bisa masuk tanpa tes, atau ada yang gratis, gitu. Nah, kemudian ada yang untuk melanjutkan kalau hafal berapa juz bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri, misalnya di China atau Mesir, gitu. Nah, apakah ini nanti bisa mengurangi pahala seorang hafid ataupun hafidah? Itu yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diramu nih, Pak. Atau nama-nama gue kayang-kayang. Orang belajar Al-Quran untuk misalnya bisa sekolah kedokteran gitu, atau yang lain. Kalau untuk bisa ngajar Al-Quran sebetulnya tidak masalah itu, tidak masalah itu. Tapi seperti itu apakah salah gitu? Sebetulnya tidak masalah. Mungkin kalau kita lihat ayatnya saja supaya mudah. Surat Al-Baqarah ayat 265. 265. Bolehkah kita ini berniat akhirat tetapi sekaligus berniat dunia? Ngoten to, Bu? Kurang lebih begitu nggih. Boleh. Jawabnya boleh. Selama tujuan utamanya tidak rusak. Jadi kira-kira begitu. Ini bahasa saya saja. Supaya yang penting tujuan utamanya tidak rusak. Nanti ada contohnya, ada contohnya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim. Surat Al-Baqarah tadi. Dan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka untuk mencari ridho Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan untuk menguatkan diri mereka sendiri, jiwa mereka sendiri. Jadi menguatkan jiwa, meneguhkan jiwa itu macam-macam. Tidak harus iman, tidak. Ekonomi pun meneguhkan jiwa, dan itu dibolehkan oleh syariat. Dan kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhifaini fa illam yusibha wabilun batal. Maka perumpamaannya mereka ini seperti kebun yang terawat, kemudian sinar matahari pun cukup. Di bab lain nanti la syarqiyati wala ghurbiyah, ngoten ya. Tidak di timur, tidak di barat, misalnya kayak gitu. Terus kalaupun tidak mendapatkan hujan yang deras, gerimis pun cukup. Kemudian buahnya pohon kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali dalam setahun. Maksudnya 2 kali dalam setahun itu dicontohkan begini. Di masa Nabi dulu orang panen kurma itu kan hanya 1 kali setahun. Terus ada perlakuan dengan perkawinan bantuan itu. Maka jadilah 2 kali setahun musimnya itu musim kurma gitu. Jadi kurang lebih kalau orang itu berniat untuk meraih ridho Allah dan berniat untuk menguatkan diri mereka sendiri, misalnya secara ekonomi,
maka pahalanya pun 2 kali lipat. Laksana kebun yang membuahkan hasilnya 2 kali, panennya 2 kali, kurang lebih begitu. Jadi boleh-boleh saja menghafal Al-Quran demi untuk meraih fasilitas di sekolah-sekolah umum itu, dan itu memungkinkan. Artinya mereka memang menjanjikan itu, karena dengan mereka ini atau para santri ini mampu menghafal Al-Quran, mereka sudah bahasanya hakul yakin, dari bukti yang ada gitu. Mereka yakin bahwa semua penghafal Al-Quran pasti cerdas. Semua penghafal Al-Quran pasti cerdas. Wong iso ngapalke 30 juz kok ndak mungkin ndak cerdas. Kalau juz 30 masih belum. Apal juz 30 apal. Nek mriki juz 30 napa 30 juz? Nah, tapi kalau apal 30 juz pasti cerdas. Pasti niku. Nah, universitas memberikan fasilitas seperti itu, fasilitas seperti itu, dan mereka yakin bahwa penghafal itu cerdas, mampu menghafal misalnya yang dibutuhkan oleh jurusan kedokteran, menghafal penyakit, mengenali dan seterusnya, kemudian menghafal obat-obat, menghafal macam-macam itu, karena memang menghafal di kedokteran itu banyak itu. Ya, dan mereka pun berani menjamin dengan beasiswa. Dan ini ternyata banyak juga memang fasilitas itu. Bahkan di jurusan-jurusan yang lain, ada teknik, ada MIPA, ada yang lain, banyak ini. Yang kami punya ini 2 santri ini untuk anu saja. 2 santri di UNES. UNES ini pengabdiannya di sana. Kebetulan yang satu anak saya, yang barep itu selesai dari Arido, kemudian ijazahnya 2018. Nah, sementara ini 2020 masih punya kesempatan setahun itu ceritanya. Terus pengabdiannya di sana karena tidak sekolah STAIM, maka pengabdiannya ditaruh yang jauh. Nah, kemudian oleh ustadznya dipilihkan yang di Semarang, anak saya itu. Sebetulnya tidak ada alasan apapun, cuman sampai di sana ditanya ijazahnya tahun berapa, 2018. Bahkan yang putri ijazahnya paket C dari Pondok Al-Bayan Sleman itu, ijazahnya paket, nilainya buru. Kalau paket itu rata-rata nilai ini bukan standar gitu, tapi masuk itu karena punya ijazah tahfidz. Nah, kemudian sebetulnya kemarin kita minta supaya mereka masuk jurusan yang tidak linear gitu loh. Sebenarnya yang satu bakat matematika, tapi berani menghafal, itu hebat juga, Bu. Anak Magelang ini pas kita tanya dulu, wis esuk daftar apa, Nduk? Pendidikan matematika bing, ngoten ya, bagus. Yang satu anak kula wis Pak, kula pengen sejarah apa? Bahasa Arab, ya bahasa Arab. Lah kok bareng penerimaan niku kabeh-kabeh bahasa Arab. Duka pripun niku apa sing ane sing Magelang cah putri dirayu ya. Dirayu anak kula niku. Bahasa Arab bae kabeh. Ngono lho maksudnya ngoten lho nggih. Ben eneng kancane gitu. Padahal sebenarnya kita pengen yang satu ben matematika gitu. Pinter matematikanya. Nah, ini mereka pun betul-betul memberi tawaran itu. Memang kalau UNES ini sangat terbuka. Bahkan untuk S2 pun, untuk yang tahfidz 30 juz ini ada beasiswa S2, S3. Monggo nanti yang ngersake. Ini kan banyak yang pengen S2 tuh. Tapi harus hafidz nih. Alah niku anak-anak niku lulusan SMA di pondok 2 tahun 30 juz kok. Panjenengan di pondok 2 tahun pripun? Wani mboten? Itu. Nggih. Ya, jadi begitu. Contoh ayatnya lagi. Surat Al-Baqarah ayat 198. Jadi boleh berniat seperti itu.
Surat Al-Baqarah 198 tentang berhaji. Berhaji. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa atas kalian untuk mencari anugerah dari Rabb kalian. Ini ayat ini tentang begini. Orang yang berhaji, bolehkah ia niat sambil berdagang atau bekerja? Boleh. Boleh, tidak masalah. Yang penting manasik hajinya jangan sampai gagal gitu. Sakit Nabi mungkin. Jadi boleh dia berhaji sambil bekerja, entah bekerja sebagai apapun, dagang juga boleh, menjadi pendamping haji juga boleh, ikut catering haji juga boleh, kan banyak itu pekerjaan itu. Mereka mencari uang di sana, tetapi juga berhaji di sana gitu. Nah itu yang bisa menjadi hujah. Jadi boleh di samping orang mencari ridho Allah, juga untuk mencari ekonomi di situ. Niat double. Contoh melih, boleh enggak orang rajin pengajian karena ada cewek di situ yang ditaksir? Boleh. Lho apa-apa itu, sama-sama baik kok ya Pak. Bagus itu. Lho naksir akhwat di pengajian bagus, gitu. Malah ada jaminannya lho. Oh, rajin pengajian. Lho saling nyemangati gitu. Boleh, tidak masalah itu. Nah, karena sama-sama baik. Yang penting tidak merusak itu aja. Tapi nek mau bakul tok musim haji, tidak ada apa-apa. Tidak baik itu, tidak boleh kalau itu. Terus bacot niat kong rumah terus banding bakulane laris, tidak jadi menjalankan manasik itu dosa malah. Misalnya begitu. Jadi boleh saja, tidak masalah. Selama keduanya baik, bahkan saling menguatkan. Jadi anak-anak yang masuk ke fakultas-fakultas di luar yang tidak linear tadi, justru akan saling menguatkan itu, saling memanfaati. Boleh tidak masalah. Padha kali panjenengan tindak masjid, kali ajeng niku nyaur utang ngoten. Aku ndek utang karo kono iki, kok muga-muga petuk ning masjid karo nyaur, kan boleh itu. Ini ampun nyaur to. itu bahasanya itu loh. Nah, karena niatnya mau ke sholat itu ya sholatnya dulu lah. Oh delalai malah ramangkat, ya wes tidak apa gitu. Jadi kurang lebih begitu contohnya. Sah mau, boleh saja. Karena memang mereka pun mengenali bahwa para penghafal itu memang cerdas. Apalagi kalau ada penghafal yang dari bakat eksakta, bakat matematika, ini jarang. Tapi kalau berani, bagus. Contoh Nurul itu, yang di SMP, Sinar Fajar, itu hafalannya pun karu-karuan, bahasanya itu lamban gitu, lamban. Jadi kita yang menghibur-hibur itu memang harus pinter itu. Itu sampai semester 4 itu terakhir, dia di santri putri terakhir. Yang lain sudah selesai di semester 3, dia semester 4 baru selesai. Masalahnya niko kimia nih zaman SMA songo, matematikanya juga begitu. Nah kalau pintar matematika disuruh menghafal walah pun mendem tenan niku, gitu, angel tenan itu. Pilih jajak gini ulo. Makanya kita takon ngapalke wis tak jajake doa. Tapi gitu semangati aja. Kita hitungkan waktu itu. Sampai ustadzanya kan sampai apa istilahnya itu sambat itu. Gimana kita ini mencarikan cara untuk Nurul itu. Lah piye to ini kan sampai semester ini baru dapat semester kedua, di akhir itu nembe juz 14 gitu loh, kan mengkhawatirkan itu. Juz 14. Terus ya wis nanti tak ngomong sama Nurul gitu. Terus saya tanya, kebetulan di kelas mawon itu. Rul, kamu dulu SMA ini apa? IPA kan? IPA. Kimia ini dapat berapa? 8 atau 9. Matematika 9. Ya wis gitu. Ya wis itu pantas kalau menghafalnya lambat.
Tapi kalau kamu berani, Rul, kamu nanti hebat jadinya. Dan alhamdulillah dia berani dan lulus. Artinya 30 juznya selesai. Sami kali sing niki teng UNES niki lari Magelang itu juga matematikanya bagus. Tapi berani menghafal. Tapi karena dia lama di pondok di Al-Bayan Sleman itu, jadi sudah punya dasar. Kemudian dulu SMP-nya Taruna Al-Quran, jadi semester 3 pun rampung. Tapi sekarang masuk UNES-nya malah bahasa Arab. Jadi kalau pengen matematika gitu, untuk cerita gitu rada piye bagus gitu. Nah ini silahkan, ini tidak masalah. Maka untuk anak-anak yang punya ijazah yang pengen ke PTN, ini masih punya kesempatan. Dari misalnya mampir di pondok 2 tahun belum sampai habis tahun ibu, tahun ajaran menjelang tahun ajaran baru, kita sudah bisa daftarkan mereka dan beasiswa, insya Allah beasiswa. Jadi santri-santri kami yang di UNES itu juga beasiswa, ngaten. Dan itu sah-sah saja, tidak masalah. Untuk Malik, jadi bisa untuk dalil itu tadi surat Al-Baqarah 265, surat Al-Baqarah 198. Ini selama kebaikan itu saling mendukung, maka satu kebaikan boleh diniatkan untuk 2 tujuan atau lebih. Sebagaimana kita seperti sering di keseharian datang ke masjid, terus pengen ketemu sinten, pengen ngopo, pengen apa itu loh, boleh. Selama semua baik dan saling mendukung. Niat seperti itu dibenarkan. Ngaten? Sampun? Pun nggih? Mesake panjenengan ndak ra kuntur-kuntur. Pun ajeng ngasar. Pun sing mburi kan kok ya ora wis-wis to kan. Nggih. Kula ya krasa niku. Nggih, karena saya biasanya Sabtu itu kalau kita pagi, Sabtu itu saya rutin di MI Basin. Lama di sana, jadi paham. Sosok mungkin digrenengi barang, oh ya ora wis-wis itu. Jadi koncone para ustadz-ustadzah itu ya kayak gitulah, tapi gayeng gitu. Banyak masalah itu, bahkan masalah keluarga pun dikawani pengajian itu. Us pripun, suami saya itu begitu ngono lho. Nggih, kapan-kapan jenengan curhat suami nggih. Nggih, kadang kirang punyunaken pangapunten dan estu nggih, derek doa mugi-mugi Allah ngambilaken tugas panjenengan. Amin. Lan jagi keluarga panjenengan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.